Baik, kita sudah di penghujung acara. Kita akan mendengarkan kemudian kesimpulan dari pembicaraan kita, apalagi di tengah gempuran ruang digital. Memupuk nasionalisme dan menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila, bagaimana memanfaatnya. Pak, silahkan. Mungkin dimulai dari Pak Hermaya terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Jaki, luar biasa. Ini memang betul bahwa Pancasila ini tidak bisa juga dengan cara-cara mensosialisasikannya memaksakan. Tetapi Pancasila ini harus ditumbuh kembangkan kesadaran sebagai sebuah kebutuhan dalam kehidupan keseharian bagi masyarakat bangsa Indonesia. Bahwa dengan Pancasila dia akan hidup happy dan dengan Pancasila melihat masa depan keutuhan bangsa. Karena itulah maka dalam kehidupan bagaimana mempersatukan bangsa ini harus dimulai dulu sudut pandang Pancasila sebagai sumber hukum dari semua kegiatan sehingga dipatuhi, kemudian sebagai pandangan hidup dan pemersatu serta ideologi. Ini menjadi hal yang harusnya bahwa ini menjadi kebutuhan, bukan dipaksakan untuk kamu harus tahu tentang hafal Pancasila, tapi kesadarannya adalah bahwa ini memang kami yang membutuhkan Pancasila, masyarakat yang membutuhkan Pancasila. Nah, kalau itu sudah kesadarannya tinggi bahwa kita membutuhkan Pancasila, insya Allah Indonesia ini tidak akan pecah dan tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Oke. Inilah Pancasila masa depan. Baik, terima kasih. Pak Fahri, silakan Pak Fahri. Iya, salah satu ya implementasi Pancasila itu adalah dengan memerangi inflasi, gitu. Nah, sebab inflasi itu menciptakan ya ketidakadilan sosial. Pasal berapa itu di dalam Pancasila, Pak Hermaya? Keadilan sosial. Ya. Sila ke-5. Ya, itu dia itu. Ya. Jadi apalagi sekarang ini Pancasila itu makin jauh ya karena sebentar lagi pemilu, gitu. Sepanjang inflasi ya tidak bisa diatasi, maka kebutuhan rakyat terhadap cash tinggi, gitu. Maka kemudian para politisi itu akan menggunakan cashnya nanti itu, gitu. Nah, harus kita akui bahwa pemerintah sekarang itu mampu mengatasi inflasi, gitu ya. Tetapi itu harus langsung maksud saya harus dipertahankan terus-menerus karena disitulah faktor keadilan yang berlangsung, gitu. Nah, kalau enggak ya rakyat yang haus akan cash itu nanti itu bersedia betul ya kedatangan para politisi, gitu. Nah, jadi yang harus kemudian diindoktrinasikan tentang Pancasila, terutama keadilan sosial itu adalah Pak Hermaya ya, para politisi, gitu. Ya. Para politisi dan partai-partai politik, gitu. Kalau kamu nyogok rakyat, berarti kamu anti Pancasila. Oke. Ya, gitu. Baik, terakhir Pak Sukidi silahkan. Saya menjiwai Pancasila sebagai satu ideologi yang membebaskan kaum fakir miskin. Pada pidato 1 Juni 1945, Bung Karno memberikan satu janji bahwa tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Setelah 78 tahun Indonesia Merdeka, kita menghadapi kemiskinan 25 juta lebih rakyat hidup dalam kemiskinan dan mayoritas rakyat Indonesia rentan hidup miskin. Karena itu Pancasila harus menjadi satu pegangan yang membebaskan kita rakyat Indonesia dari kemiskinan. Pembangunan yang mestinya menjadi pegangan pemimpin masa depan adalah pembangunan yang berbasis pada Pancasila yang artinya membebaskan rakyat dari kemiskinan itu sendiri. Caranya adalah dengan memprioritaskan pada pembangunan yang padat karya, bukan padat modal. Padat karya memberikan satu jaminan bahwa pemimpin menghadirkan negara untuk berpihak kepada kaum marhain, kaum buruh, kaum petani, dan mereka yang melarat dan menderita. Itulah inti Pancasila. Penjiwaan terhadap Pancasila adalah penjiwaan terhadap pembebasan rakyat dari kemiskinan dan stunting.
Oke, pembebasan dari kemiskinan dan stunting. Terima kasih banyak Pak Sukidi, Pak Fahri, dan juga Pak Elmaya. Jadi memang ideologi Pancasila merupakan ideologi yang bahkan ini diakui oleh dunia. Kita memiliki ideologi yang kuat dan relate dengan kondisi di negara-negara dunia saat ini. Tetapi kita tetap harus waspada begitu ya Pak Elmaya ya. Jangan terlena dan nilai-nilai Pancasila harus terus ditingkatkan, jangan dipaksakan, dan harus dimulai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyimak Visi Negarawan. Saya Zaki Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa pekan depan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.